Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi penting terkait dengan seleksi CPNS dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu tenaga honorer yang berhasil melewati 3 tahapan ini dipastikan auto lulus seleksi CPNS tahun 2024. Untuk mengetahui secara detail, silahkan simak penjelasan yang ada di video ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi CPNS dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Tenaga honorer atau nama lainnya pegawai non-ASN mendapatkan prioritas menjadi P3K dalam seleksi CASN tahun 2024. Tentunya syarat utama tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi P3K adalah yang datanya masuk ke database BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Tenaga honorer yang terdata di database BKN ini akan dituntaskan menjadi aparatur sipil negara untuk menjalankan amanat Undang-Undang ASN. Tepatnya di dalam pasal 66 Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, yang mana isinya adalah pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Jadi, dalam seleksi tahun ini atau tahun 2024, pemerintah memprioritaskan formasi P3K ditujukan bagi honorer yang terdata di database BKN. Lalu, bagaimana nasib tenaga honorer yang tidak terdata di BKN? Apakah masih bisa mengikuti seleksi CPNS tahun 2024? Hal ini akan dijelaskan di dalam keputusan Menteri Pan-RB atau Kepmenpan-RB nomor 320 tahun 2024. Peraturan ini telah ditandatangani oleh Menpan-RB Abdullah Azwar Anas dan ditetapkan pada 29 Juli 2024 di Jakarta. Dalam butir ketiga menyebutkan setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan syarat yang ditentukan. Artinya, honorer bisa mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 dengan memenuhi persyaratan yang berlaku. Agar lolos seleksi menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, honorer wajib melalui 3 tahapan ini, yaitu yang pertama, seleksi administrasi. Kemudian yang kedua, tes SKD.
atau seleksi kompetensi dasar. Yang ketiga, tes SKB atau seleksi kompetensi bidang. Sehingga bagi tenaga honorer yang tidak berkesempatan diangkat menjadi B3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dapat mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 ini. Tentunya persyaratan untuk mengikuti seleksi pengadaan aparatur sipil negara tahun 2024 harus dipenuhi oleh pelamar honorer. Yang perlu digarisbawahi sampai di sini adalah bagi tenaga honorer yang tidak masuk dalam database BKN, jangan khawatir karena masih bisa mengikuti atau masih ada peluang untuk menjadi CPNS di tahun 2024. Karena seperti sebelumnya sudah kami jelaskan bahwa P3K dikhususkan atau diprioritaskan untuk tenaga honorer yang masuk dalam database BKN atau masuk dalam daftar BKN. Jadi untuk yang di luar database BKN masih berkesempatan untuk melamar CPNS tahun 2024. Asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting terkait dengan seleksi CPNS dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024, yaitu mengenai penjelasan untuk tenaga honorer yang lolos seleksi CPNS dengan melalui 3 tahapan yang ditetapkan oleh pemerintah. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.